Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Eva. Kenapa? Ketemuan ya. Ketemuan, Bu. Banyak aja. Ya. Masih ingat gak materi kemarin? Masih. Apa judulnya? Mati berat. Pengertiannya? Pengertiannya? Lupa. Eh, Madang. Ketika ada Huruf. partai bertemu dengan tiada kalimat maka dibacanya biasa. Iya. Sekarang lanjut ini ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan agung menuju Sidratul Muntaha. Dan turunnya perintah sholat 5 waktu. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian dan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj dengan benar. Yang kedua menjelaskan kronologi peristiwa Isra Mi'raj secara runtut. Yang ketiga menjelaskan hikmah Isra Mi'raj dalam bidang keimanan, ibadah dan kehidupan sosial. Yang keempat meneladani sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi cobaan sebelum Isra Mi'raj. Yang terakhir menyampaikan hasil diskusi kelompok secara percaya diri. Siapa yang tahu pengertian Isra dan Mi'raj? Saya Isra. Ya, dan saya Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj Perjalanan Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. ya benar. Tepuk tangan. Jadi peristiwa ini terjadi dalam satu malam dan menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Akul Husni tahun kebersihan. Sedih. Ini kesedihan. Kebersihan. Oh. Adapun bapaknya Khadijah, istri tercinta dan pendukung utama dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat meninggal kesedihan mendalam. Bapaknya Abu Thalib, paman yang selalu melindungi Nabi dari gangguan kaum kafir Quraisy, juga wafat pada tahun yang sama. Penolakan di Taif, Nabi Muhammad berdakwah ke Taif namun ditolak dan dilempari batu oleh penduduknya ya. Ada yang tahu kronologi perjalanan Isra Mi'raj? Baiklah. Ya, kronologinya ceritakan. Itu yang pertama Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram di Mekah pada malam hari. Terus lanjutin bantu
perjalanan Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik dari Sayyidil Aqsa menembus 7 lapis langit. Di setiap lapis langit, Nabi bertemu dan memberi salam kepada Nabi terdahulu. Lalu Nabi mencapai Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang dapat dicapai makhluk. Nabi menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat 5 waktu oleh Isra Mi'raj. Apa yang pertama sebutkan? Itu diperintah sholat. Iya. Ya. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat 50 waktu dalam sehari. Banyak enaknya. Lalu atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan kepada Allah hingga di akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu sholat maghrib, namun tetap bernilai pada seperti 50 waktu. Sebutkan 5 sholat 5 waktu. Bagus. Yang pertama ada sholat subuh. Yang kedua Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Ya, benar. Yang kedua ada sholat zuhur. Ya. Ada 4 rakaat. Yang ketiga ada sholat asar. Ada 4 rakaat. Yang keempat ada sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Yang kelima ada sholat isya dengan 4 rakaat. Lalu hikmah dan nilai keteladanan. Ada berapa hikmahnya? 4. Ya, sebutkan satu-satu. Bidang keimanan, meningkatkan keyakinan atas kebesaran Allah. Ya. Terus bidang ibadah itu menegakkan sholat 5 waktu sebagai yang agama dan wujud ketaatan pada Allah. Ya. Yang ketiga ada kesabaran dan ketabahan, yaitu meneladani ketabahan Nabi menghadapi ujian berat sebelum mendapat kemuliaan. Ya. Yang Yang keempat, kehidupan sosial, menumbuhkan semangat pantang menyerah dan optimis dalam menghadapi kesulitan hidup. Lalu kegiatan pembelajaran. Langsung ke kelompok. Lalu penilaian pembelajaran, sikap, observasi, keaktifan, kedisiplinan. Ayo. Langsung ya. Buat kelompok, satu kelompoknya berisi 2 orang. Menceritakan perjalanan Isra Mi'raj tadi. Sekian dikumpulkan besok minggu depan. Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.